Perkenalkan, nama saya Kezia Cesaria Bruginting, NIM saya 22011142007, dan di sini saya akan mengerjakan tugas rutin saya yang kedua dalam materi desain pembelajaran yang berjudul mendemonstrasikan desain pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari desain pembelajaran. Secara sederhana, desain pembelajaran instruksional adalah salah satu rancangan yang sistematis atau sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, desain pembelajaran instruksional adalah praktek menciptakan pengalaman pembelajaran yang memperoleh pengetahuan, keterampilan yang lebih efisien dan efektif. Atau bisa kita katakan dengan lebih menarik lagi. Nah, di sini saya menemukan pendapat dari para ahli, yaitu Reiser, menjelaskan bahwa desain pembelajaran itu adalah desain instruksional sebagai proses yang sistematis. Nah, yang digunakan dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan dapat diandalkan. Jadi, menurut William J., desain pembelajaran bukan hanya sebuah hal yang bisa menuntun kita untuk melakukan pembelajaran, tetapi bisa juga menciptakan pembelajaran seperti yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, menentukan topik, yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran, yang keempat, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan yang lain-lainnya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari desain pembelajaran. Kita masuk ke fungsi perencanaan desain pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Sebelum kita membicarakan tentang apa saja fungsi dari desain pembelajaran, terlebih dahulu kita akan sedikit menyinggung tentang apa sebenarnya perencanaan dan desain pembelajaran itu. Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan dan merumuskan serta mengatur penggunaan sumber-sumber daya, informasi, finansial, metode, dan waktu yang ada. Nah, dengan kata lain, perencanaan pembelajaran itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru-guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik agar memiliki akal serta dapat belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan atau materi-materi yang telah ditentukan pada kurikulum. Nah, sedangkan desain pembelajaran itu adalah praktek menyusun media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat ditransfer oleh pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik. Jadi, di sini saya menemukan beberapa poin-poin penting dalam desain pembelajaran. Desain pembelajaran menurut istilah dapat didefinisikan. 1. Menurut Reid, desain pembelajaran adalah proses menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri si murid, seperti itu, dan diri pengajar. Nah, yang kedua, menurut Bridgers, desain pembelajaran adalah rencana atau tindakan yang terintegrasi meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Nah, yang ketiga itu, menurut Sales dan Ricky, desain pembelajaran adalah proses merinci kondisi untuk belajar dengan tujuan makro untuk menciptakan strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan pembelajaran atau modul. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian pembelajaran itu apa, maka dapat diketahui fungsi-fungsi dari perencanaan desain pembelajaran itu adalah, nah, yang pertama,
sebagai penunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar untuk kita berwenang di setiap unsur terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga itu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang keempat itu sebagai alat ukur efektif atau tidaknya pekerjaan itu. Nah, yang kelima, sebagai bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam itu ada menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya. Yang ketujuh, ada meningkatkan kemampuan pembelajaran instruktur. Contohnya instruktur, guru, widya isyarat, dosen, dan lain-lain lagi, tenaga pengajar yang lain lagi. Yang kedelapan, sebagai sarana menghasilkan sumber belajar. Yang kesembilan, sebagai sarana mengembangkan sistem belajar mengajar. Yang kesepuluh dan yang terakhir adalah sebagai sarana mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Pentingnya perencanaan dan desain pembelajaran itu, setelah kita mengetahui dan mengenal fungsinya, maka diketahui pentingnya dari perencanaan dan desain pembelajaran itu apa. Nah, yang pertama, diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, dapat dilakukan suatu pemikiran. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif atau cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang keempat itu dilakukan penyusunan skala prioritas. Yang kelima, ada suatu alat pengukur kita untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran yang sudah kita lakukan berhasil atau tidak. Yang keenam itu atau yang terakhir dapat lebih meningkatkan kemampuan pembelajaran baik guru maupun murid. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu bisa juga dikatakan dengan penutup pada materi pada hari ini. Yang pertama itu, fungsi perencanaan dan desain pembelajaran itu adalah sebagai penunjuk arah dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu, kesimpulannya, pentingnya perencanaan dan desain pembelajaran itu adalah diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan atau diujukan kepada pencapaian tujuan. Nah, jadi sekian presentasi saya atau sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.